Halo semua, di video kita kali ini kita akan masuk untuk bagian autentifikasinya. Nah, di sini kita akan buat untuk fitur autentifikasi yaitu register dan juga login dari usernya. Nah, pertama di sini kita akan buat dulu untuk fitur register usernya ini yang kita coba perbarui. Karena di sini kita cuma ambil request bodinya kemudian kita lempar di responnya. Nah, di dalam register usernya ini yang perlu kita atur terlebih dahulu yaitu kita atur dulu yang namanya validasinya. Jadi pertama kita atur validasi. Kemudian kita cek apakah email dan username-nya sudah pernah terdaftar di database atau tidak. Sudah terdaftar atau tidak. Nah, ini berdasarkan nilai dari database-nya nanti kita cek apakah email yang kita masukkan itu sudah ada dalam database atau tidak. Nah, kemudian fitur untuk bagian enkripsi password. Yang mana enkripsi passwordnya ini kita akan buat passwordnya terenkripsi, jadi meskipun orang yang akses database kita atau kita yang bisa akses database-nya kita tidak bisa tahu password user yang sedang register. Jadi kita lakukan enkripsi di sini. Enkripsi password, kemudian setelah kita enkripsi passwordnya, kita lakukan insert datanya, insert data ke database, yaitu data yang kita inputkan dari username, email, password, dan juga full name. Nah, untuk inputan yang perlu kita masukkan di sini, kalau kita baca di skema, yang perlu kita masukkan itu paling cuma full name, email, username, dan juga password. Nah, untuk biodata itu tidak perlu karena dia optional, image juga dan image ID. Nah, kalau following count, follow word count, dan juga post count-nya dia default-nya 0, jadi meskipun kita tidak isi, dia nilainya bakal bernilai 0. Kemudian created at-nya itu bakal terisi dengan waktu pembuatan dari data kita, yang di sini default-nya now. Nah, di sini kita atur dulu untuk bagian validasinya. Ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, pertama kita gunakan try and catch untuk atur error dan juga try-nya. Jadi jika terjadi error, dia akan menampilkan error di dalam catch-nya ini. Nah, tahap pertama yang perlu kita buat yaitu kita buat dulu untuk validasinya di sini. Nah, untuk validasinya sendiri kita butuh sebuah package bernama SOT yang akan kita buat untuk validasinya. Nah, di sini kita perlu instalasi dulu untuk package yang perlu kita install yaitu SOT. Lakukan npm install zot. Nah, untuk SOT ini sendiri kita bisa buat validasi dan aturan-aturan di dalam validasinya, seperti inputannya minimal 3 karakter contohnya, kemudian passwordnya minimal 6 karakter, dan juga inputan emailnya harus berformat email. Dan kemudian kita butuh juga untuk enkripsi password menggunakan Bcrypt. Yang ini, jadi dua package yang perlu kita install, SOT sama Bcrypt. Ini kita enter. Kita lakukan instalasi dulu. Oke, di sini sudah jalan. Kita jalankan npm run dev. Jalankan aplikasinya di localhost 3000. Kemudian kita buat untuk fitur validasinya dari SOT. Nah, di SOT sendiri kita bisa langsung buat fitur validasinya dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh SOT. Nah, contohnya kita bisa buat dia untuk inputan username-nya itu harus berformat string. Ini inputan XP-nya bisa berformat number dan seterusnya yang bisa kita masukkan ke dalam inputan kita, dan beberapa inputan lainnya kayak inputan number, bikin integer, dan seterusnya yang bisa kita gunakan di dalam inputan yang perlu kita butuhkan di sini di dalam SOT-nya. Nah, pertama kita import dulu fungsi dari SOT. Berarti di sini di atas lakukan import untuk SOT. Kemudian di validasinya kita buat untuk fitur validasi. Kita sebut saja namanya user schema sama dengan z.object buat berupa objek. Nah, objek pertama yaitu untuk inputan full name yang mana tipenya itu berupa tipe data string. Kemudian kita bisa buat minimal karakternya berapa. Contoh kita buat ada minimal 6 karakter untuk full name-nya. Ini full name,
minimal 6 karakter. Ini saya tutup dulu ya yang bagian killingnya. Oke, seperti ini. Kemudian username. Di sini set string. Tipe datanya string. Kemudian kita buat juga minimal. Nah, dia minimal juga 6 karakter. Di sini username minimal 6 karakter. Ini jangan lupa kita kasih koma di antaranya. Ini koma. Nah, selanjutnya untuk email tipe data string, kemudian dia formatnya harus berbentuk email. Nah, ini kayaknya kita buat kayak gini saja. z.email. Ini inputan harus berformat email. Contohnya example at mail.com. Kemudian untuk password, nah passwordnya sama kayak yang username, yaitu kita buat dia minimal mungkin 8 karakter untuk passwordnya. Ini password minimal 8 karakter. Oke, jadi seperti ini untuk inputan user schema kita untuk bagian registernya. Kemudian kita parse untuk validasinya ini. Nah, caranya kita bisa const validation atau validated, sama dengan di sini panggil user schemanya titik parse berdasarkan request body kita. Jadi semua yang masuk ke dalam request body-nya kita masukkan di dalam user schema kita di sini. Nah, selanjutnya kita cek ya apakah email yang kita masukkan dan username kita masukkan itu sudah terdaftar di database atau belum. Karena di sini di dalam database-nya untuk bagian username dan juga email itu dia bernilai unik, yaitu datanya tidak boleh ada yang sama dari satu data ke data lain. Jadi di sini kalau emailnya sudah terdaftar, kita gunakan email yang lain. Nah, caranya kalau kita ingin cek berdasarkan kondisi tertentu, kita bisa buka dokumentasi dari Prisma. Kemudian kita bisa buka di bagian ORM-nya, yaitu bagian data model, query, yaitu CLOD-nya. Nah, kita bisa gunakan metode select by record tertentu atau single record-nya. Nah, yang ini berdasarkan unik nilainya. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa ambil berdasarkan email dan kita masukkan ke dalam request body kita. Ini kita coba. Masukkan inputannya. Jadi, kita bisa buat variable const jika email existing sama dengan kita lakukan await Prisma. Ini kita panggil dulu fungsi Prisma-nya, atau kita buat dulu untuk koneksi dari Prisma-nya. Karena di sini kita belum buat. Jadi di sini kita buat untuk koneksi Prisma-nya. Kita buat dalam sebuah file. Kita buat saja di sini di bawah dari servernya. File dengan nama prisma.js. Nah, di sini kita buat untuk koneksi dari Prisma-nya. Kita lakukan import dulu. Prisma client. Dari Prisma client. Kemudian kita const Prisma, kita jalankan new Prisma client. Nah, di dalam new Prisma client-nya kita ekspor default Prisma. Nah, ini sudah kita buat ya untuk fungsi Prisma-nya. Nah, kemudian kita tinggal import di sini, import Prisma dari file prisma.js. Nah, di sini kita tinggal buat untuk cek existing dari user yang sudah terdaftar di database di Prisma titik find. Kita panggil dulu nama tabelnya yaitu user, kemudian find unique. Kita find berdasarkan unique datanya, kemudian kita masukkan kondisinya di sini where, di mana email yang kita masukkan itu
yang ada di kolom database-nya apakah sama dengan inputan email yang kita masukkan di request body kita. Di sini kita bisa masukkan validated titik email. Nah, ini ada error di await-nya. Di sini kita perlu async untuk mengatasi asynchronous. Nah, jadi seperti ini untuk ngecek apakah emailnya ada atau tidak. Kita tinggal buat kondisi jika emailnya sudah terdaftar, maka kita return dengan respon status 400 yaitu bad request berupa JSON pesan email sudah terdaftar. Silakan gunakan email lain. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita cek juga untuk username-nya sekarang. Ini kita bisa copy ke bawah, yaitu untuk username, user existing atau username existing. Dari kondisinya username itu sama dengan validate username. Oke, kita tinggal buat kondisi. Di sini untuk username existing. Ya, jika username-nya sudah ada, kita tampilkan di sini. Username sudah terdaftar, silakan gunakan username lain. Oke, jadi seperti ini untuk bagian validasi kita, dan kita tampilkan juga untuk errornya di bagian catch-nya. Nah, untuk bagian catch-nya kita bisa buat error, if error. Jadi ini error untuk bagian short-nya. Jika terjadi error dan terdapat isu in error, ini kita ganti jadi error ELR. Maka di sini kita buat cons. Nah, ini untuk error dari Zot. Atau kita coba buat sederhana saja dulu, kita langsung return respon dengan status 400 JSON. Kita tampilkan pesan errornya di sini, message dari error. Oke, di sini kita cek dulu errornya ini jalan atau tidak di dalam validasi kita. Kita jalankan aplikasinya di terminal. Oh, udah jalan. Kita tinggal jalankan di Postman bagian register. Oke, kita atur dulu untuk validasinya. Kalau kita coba tidak isi username, full name, email, dan password, kita langsung lakukan send. Nah, di sini bakal muncul error dari validasinya, yaitu Zot errornya. Nah, ini lumayan panjang untuk pesannya. Yang sebenarnya yang perlu kita ambil yang ini aja nih. Password minimal 8 karakter, kemudian inputan harus berformat email, dan seterusnya. Karena ini terlalu panjang di dalam aplikasi kita. Jadi yang perlu kita ambil yang bagian message-nya saja, yang perlu kita ubah, yang berupa array ini. Nah, jadi kita bisa atur untuk errornya. Nah, untuk errornya di sini kita bisa buat lebih simple. Kita bisa buat cons, errors, karena errornya lebih dari satu. Kemudian error, isu, titik map. Kita mapping semua errornya untuk setiap itemnya. Dan kita ambil setiap itemnya cukup message-nya saja. Nah, di sini kita tinggal panggil errors. Kita coba lagi di Postman, send. Nah, errornya lumayan ringkas kayak gini. Jadi full name minimal 6 karakter, username minimal 6 karakter, inputan harus berformat email, password minimal 8 karakter. Oke, jadi sudah aman. Di sini kita ganti dulu untuk message-nya yang email. Email harus berformat email. Nah, kemudian di sini kan sudah ada untuk validasi-validasi kita. Email existing sama user existing. Nah, selanjutnya kita coba enkripsi password kita di sini. Nah, untuk enkripsi passwordnya kita gunakan yang namanya Bcrypt yang sudah kita install. Ini kita lakukan import dulu untuk fungsi Bcrypt-nya. Bcrypt from Bcrypt.
Ini kayaknya tipe Bcrypt. Nah, seperti ini. Jadi Bcrypt ini sendiri cara kita untuk membuat passwordnya itu terenkripsi. Ini kita bisa buka dokumentasinya dari npm, yaitu Bcrypt. Yang mana password yang kita inputkan itu bakal terenkripsi atau terhash ya password kita. Jadi meskipun user yang bisa akses database-nya itu tidak bakal bisa lihat password dari user yang sudah register. Itu untuk enkripsi password kita ini. Nah, jadi password yang kita masukkan contoh 123456778 dia bakal terenkripsi dengan data unik atau tergenerate sebagai data unik nantinya. Nah, cara ngehash-nya atau membuat enkripsinya kita bisa scroll di bawah. Nah, contohnya seperti ini. Ya, dia harus buat solnya dulu. Nah, kemudian contoh ini password yang dimasukkan. Kemudian kita enkripsi. Nah, tapi contohnya di sini untuk ini ya, untuk ngebandingin password yang diinputkan apakah sama dengan yang ada dalam database. Nah, kita coba langsung eksekusi saja untuk enkripsi passwordnya. Nah, ini kita bisa buat fungsi yang ini nih, hash password atau hash menggunakan sync, yaitu langsung untuk asinkronusnya kayak gini. Jadi kita masukkan inputan password kita dan fungsi solnya. Nah, solnya secara default itu 10. Nah, ini kita coba masuk. Kita masuk untuk enkripsi password. Nah, di enkripsi passwordnya kita buat dulu untuk solnya. So, sama dengan Bcrypt titik. Di sini kita buat solnya atau kita buat dia terenkripsi. Enkripsi. Kita buat dia untuk atasnya sinkronus gensol sync. Kemudian di sini 10 untuk nilainya. Dan kita buat untuk hash passwordnya. Const hash set password sama dengan Bcrypt titik hashing. Kemudian kita untuk inputan password kita itu ambil dari validate password. Dari inputan password kita kemudian masukkan sol clownnya di sini, koma. Kita panggil variable sol. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal insert datanya ke database. Nah, berarti untuk insert datanya kita buat const new user sama dengan wait prisma titik user. Kita buat data, kemudian masukkan ke objek. Nah, untuk fungsi create-nya ini teman-teman bisa baca di dokumentasi dari zotnya, prismanya. Nah, ini create data by single data atau satu data saja yang kita insert. Jadi masuk ke create fungsinya, kemudian masukkan data yang perlu diinputkan. Nah, berarti di sini untuk kolom full name kita datanya ambil dari validate titik full name yang sudah tervalidasi, kemudian username ambil dari validate titik username. Kemudian untuk password, nah passwordnya ini kita tidak ambil dari validate tapi ambil dari hashed password. Nah, terakhir itu untuk email ambil dari validated titik email. Nah, seperti ini supaya masukkan dia ke database. Nah, kita lupa untuk buat data titik 2 objek, kita masukkan ini ke dalam data. Nah, jadi seperti ini untuk insert datanya. Dan kita tinggal lempar untuk responnya. Sini tinggal return respon dengan status 201 yaitu created. Kemudian JSON. Di sini kita kasih message register berhasil. Kemudian kita tampilkan data. Nah, datanya di sini kita tidak perlu tampilkan untuk passwordnya di bagian responnya. Karena passwordnya agak sensitif kalau kita lempar di dalam responnya atau tampilkan dalam responnya langsung. Jadi yang perlu kita tampilkan paling cuman ID. Nah, ambil dari new user baru yang kita buat. Kita ambil ID-nya. Kemudian full name. Kita tampilkan full name-nya juga. New user itu full name.
kemudian username, ambil dari new user, titik username, email, ambil dari new user, titik email. Oke, ini typo, sorry. Kemudian image untuk gambar profilnya, new user titik image, dan satu lagi bio, ambil dari new user titik bio. Oke, jadi seperti ini untuk insert datanya dan juga tampilkan responnya. Dan kemudian untuk catch-nya, nah ini kan untuk error di dalam shot-nya. Nah ini untuk error di dalam express-nya. Kalau terjadi error di dalam express JS kita bisa log saja errornya. Ini error dari express, kita log errornya apa, dan kita coba tampilkan responnya. Respon dengan status 500 JSON, kasih pesan server down. Oke, jadi seperti ini. Kita langsung coba testing dalam Postman untuk insert datanya ini. Dan kita coba buka terminal baru juga untuk menjalankan Npx Prisma Studio kita. Prisma Studio. Oke, di sini Prisma Studio kita tidak jalan, malah kebuka Prisma kita ya. Yang di sini, yang di Prisma kayaknya kita perlu cut. Kita masukkan ke dalam sebuah folder. Di sini Prisma. Atau utils. Kita paste ke sini untuk Prismanya. Dan di out controllernya kita atur yang ini ya. Nah, ini udah teratur titik-titik utils kemudian Prisma JS. Kita jalankan ulang lagi untuk Prisma Studio. Oke, baru jalan. Nah, kita cek ya apakah nanti datanya masuk ke dalam table usernya atau tidak di sini. Nah, ini kita coba masuk dulu ke Postman. Kita insert datanya lagi. Contoh di sini username Reski25. Kemudian full name Reski Putra. Email reski@mail.com. Password 1-8. Kemudian kita lakukan send. Oke, di sini berhasil registernya. Nah, image dan juga bio-nya belum kita inputkan ya, atau belum kita masukkan apa-apa, jadi dia masih bernilai 0. Kemudian kita cek di Prisma Studio bagian user. Kita refresh. Nah, sini datanya masuk. Jadi full name-nya Reski Putra, emailnya reski@mail.com, username-nya Reski25, passwordnya terenkripsi. Nah, bio-nya masih kosong, image juga masih kosong, image ID masih kosong, following kita masih 0, follower kita masih 0, dan juga post count kita masih 0. Dan ini waktu pembuatan dari datanya di bagian created date-nya, tanggal dan juga waktunya. Oke, di sini kita coba register lagi pakai user dan email yang sama. Kalau kita send, nah sini bakal terjadi error. Nah, email sudah terdaftar, silakan gunakan email lain. Jadi kalau emailnya sudah terdaftar, di sini kita harus ganti ke Budi contohnya. Budi Hartono. Nah, kemudian di sini Budi. Atau kalau username-nya sama, Reski25 juga. Ini juga bakal error untuk username-nya kalau sudah terdaftar. Sini Budi 40. Kita send. Nah, ini terdaftar lagi untuk user Budi dengan ID 2. Cek lagi di dalam Prisma Studio. Kita lakukan refresh. Nah, ini masuk. ID 2, Budi Hartono, budi@mail.com, Budi 40, passwordnya. Dan sama dengan yang di atas. Cuman bedanya di username, email, sama full name-nya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan untuk cara kita register user menggunakan validasi SOT dan juga Prisma. Di video berikutnya kita akan buat fitur loginnya menggunakan JSON Web Token. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang link ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.